Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan saya Rita Agnesia, mahasiswa dari Stika Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian tentang GDS. Waktu yang saya butuhkan selama 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu lebih senang di sini aja atau di tempat yang lain? Di sini saja. Oh, di sini aja ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Ya. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nina. Ibu lebih suka atau lebih senang dipanggil Bu Nina atau Mbak? Ibu. Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan tanya-tanya kepada Ibu. Di sini ada 15 pertanyaan. Ya. Kita mulai dari sekarang ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sebenarnya puas dengan kehidupan Ibu? Misalnya kehidupan Ibu yang sekarang itu Ibu bahagia sama rumah tangga Ibu atau sama anak-anak? Gitu, Bu. Iya. Alasannya kenapa? Karena Tuhan masih ngasih kesempatan kepada saya selama hidup bisa berkumpul bareng keluarga saya, anak-anak saya. Oh, jadi gitu ya Bu. Ya. Pertanyaan kedua, apakah Ibu telah banyak meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan Ibu? Misalnya banyak kegiatan seperti ada pengajian atau ada arisan gitu Bu. Iya. Kenapa? Karena kan saya sudah tua jadi tidak bisa hidup lama-lama. Oh iya Itu Bu. yang buat saya merasa sedikit bosan. Oh iya baik Ibu. Pertanyaan ketiga, apakah Ibu merasa kehidupan Ibu sekarang itu kosong? Misalnya Ibu ditinggalkan dengan sama orang-orang yang terdekat Ibu, misalnya suami, anak-anak Ibu. Iya. Kenapa? Karena kan anak-anak saya sudah pada besar-besar semua, sudah menikah, sudah berkeluarga masing-masing, makanya sudah tinggal saya sama suami saya. Baik Ibu. Pertanyaan yang keempat, apakah Ibu sering merasa bosan? Misalnya Ibu sendiri aja di rumah, tidak keluar gitu, makanya bosan. Iya. Kenapa? Karena kalau suami saya pergi bekerja, saya selalu sendirian di rumah, makan, tidur, bangun, itu yang membuat saya merasa sangat bosan. Oh iya baik Ibu. Pertanyaan kelima, apakah Ibu masih memiliki semangat hidup? Misalnya Ibu kan sudah lanjut usia ya, pasti Ibu merasa kayak ada seseorang yang untuk mensemangatkan Ibu, kayak mensupport Ibu untuk tetap semangat gitu. Ya. Kenapa? Karena kan masih ada suami saya yang selalu memberi support kepada saya, selalu melengkapi kehidupan saya. Oh iya baik Ibu. Pertanyaan keenam, apakah Ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ibu? Misalnya sesuatu yang buruk itu akan menimpa pada diri Ibu sendiri atau suami atau anak-anak. Apakah Ibu merasa ada sesuatu yang terjadi atau merasakan ada hal yang buruk menimpa pada keluarga Ibu? Iya. Kenapa? Saya takut kalau terjadi sesuatu sama suami saya, itu yang membuat saya sangat tertekan. Jadi seperti itu ya Bu. Ya. Baik, kita pindah ke pertanyaan yang ketujuh ya Bu. Ya. Apakah Ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Ibu? Misalnya kan sebagian besar, sekarang kan Ibu sudah lansia, pasti udah masa-masa untuk tidak ada, kayak hidup tidak ada untuk kebesaran gitu dalam suatu saat menjalin hubungan dengan keluarga atau merasa senang bersama anak dan cucu-cucu. Ya. Kenapa? Karena kan suami saya masih ada di samping saya. Itu juga kalau misalkan anak-anak saya ada waktu kosong, nggak semuanya, tapi pasti mereka datang jenguk saya dan suami saya. Oh ya baik Ibu. Kita ke pertanyaan yang ke-8, apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Misalnya sakit itu Ibu sering dibantu oleh suami atau tetangga di sebelah, seperti gitu Bu? Ya. Kenapa? Karena kalau saya sakit itu kan tidak ada yang membantu saya, makanya itu yang membuat saya tidak berdaya. Suami saya juga kadang bantu, tapi maklumlah kan dia sudah tua, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita pindah ke pertanyaan yang ke-9 ya Bu. Apakah Ibu lebih suka tinggal di rumah daripada pergi ke luar dan mengajarkan sesuatu yang baru? Misalnya Ibu tuh lebih suka tuh di dalam rumah aja, lebih suka misalnya nonton atau tidur. Kalau di luar rumah itu seperti Ibu mengajarkan sesuatu
sesuatu kepada orang-orang yang masih banyak membutuhkan sedekah gitu? Tidak. Kenapa? Saya lebih suka keluar rumah karena bisa melihat keindahan alam dan bisa juga berbagi bagi yang tidak mampu, berbagi kepada yang tidak mampu. Oh iya, baik Ibu. Kita pindah ke pertanyaan yang ke-11. Apakah Ibu merasa mempunyai, ini pertanyaan ke-10 ya Bu. Iya. Apakah Ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Ibu dibandingkan kebanyakan orang? Misalnya daya ingat itu misalnya Ibu sama tetangga yang di sebelah itu, apakah daya ingat Ibu lebih kebanding daripada tetangga yang di sebelah? Iya. Kenapa? Karena mereka sering membantu kami walaupun anak-anak saya jauh. Oh, jadi seperti gitu ya Bu. Iya. Baik, kita pindah ke pertanyaan ke-11 ya Bu. Ya. Apakah Ibu pikir bahwa hidup Ibu yang sekarang ini menyenangkan? Misalnya Ibu senang dengan hidup Ibu yang sekarang ini? Iya. Kenapa? Karena kan masih ada suami saya di samping saya yang selalu membuat saya tertawa, membuat saya merasa kalau anak-anak saya sudah tidak ada, itu dia selalu memberi semangat kepada saya. Oh, jadi seperti gitu ya Bu. Iya. Kita pindah ke pertanyaan ke-12 ya Bu. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Misalnya Ibu tuh merasa Ibu tuh tidak berharga di mata suami sama anak-anak. Tidak. Kenapa Ibu? Suami saya sama anak-anak saya kan mereka sayang banget sama saya, tapi karena anak-anak saya semua sudah pada berkeluarga, jadi ya begitulah, tak seperti orang-orang yang di luar sana yang masih nggak memiliki tempat. Oh, jadi seperti gitu ya Bu. Ya. Kita pindah ke pertanyaan ke-13 ya Bu. Apakah Ibu merasa penuh semangat? Misalnya sekarang ini Ibu penuh dengan kesemangat, nggak kayak macam disemangati oleh suami? Iya. Iya, kenapa itu? Karena kan suami saya kan selalu menyemangati saya dalam keadaan susah maupun senang. Oh, baik Ibu. Kita pindah ke pertanyaan yang ke-14 ya Bu. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa keadaan Ibu tidak ada harapan? Misalnya sekarang ini Ibu merasa kayak misalnya contoh Ibu tuh bukan contoh, tapi kayak Ibu sekarang ini kan sudah lansia. Pasti Ibu merasa kayak tidak ada harapan untuk sekarang misalnya, atau ada dorongan dari keluarga gitu untuk ada harapan untuk hidup atau tidak? Iya. Alasannya kenapa? Karena saya belum bertemu sama cucu-cucu saya semua, makanya saya masih memiliki harapan untuk hidup, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kalau ada kesempatan anak-anak saya bisa berkumpul dan saya bisa bersama cucu-cucu saya. Kita ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Yang ke-15. Apakah Ibu pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Ibu? Misalnya tetangga di sebelah itu keadaannya itu lebih membaik daripada Ibu, daripada diri sendiri Ibu? Tidak. Kenapa Ibu? Karena di luar sana masih ada orang yang pengen makan, minum, tapi ya alhamdulillah saya sendiri masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk memberi kami rezeki. Oh iya, baik Ibu, jadi seperti begitu ya Bu. Ya. Pengkajian dari Ibu Seci untuk skornya itu 0 sampai 5, kemungkinan tidak ada gangguan depresi. 3. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pengkajian kepada Ibu tentang BDS, dan tadi juga terima kasih Ibu sudah menjawab dari setiap pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Terima kasih juga Ibu sudah atas waktu dan juga kerjasamanya. Nanti besok-besok saya akan kesini lagi untuk tanya-tanya kepada Ibu. Ibu lebih suka di sini aja atau di tempat yang lain? Di sini aja. Oke, baik Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.